Tabe, nu apa kareba kong iyo. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Aparat gabungan menggagalkan penyelundupan ribuan bungkus rokok ilegal di Pelabuhan Ampana. Aparat kepolisian melakukan sidak di Pasar Beteleme terkait harga sembako menjelang Ramadan. Ribuan barang bukti perkara dimusnahkan pihak Kejaksaan Negeri Palu. Aparat gabungan TNI dan Bea Cukai Luwuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ribuan bungkus rokok ilegal. Sebanyak 7.400 bungkus rokok rencananya akan diselundupkan melalui Pelabuhan Kelas 3 Ampana Kabupaten Tojo Una-Una. Pengungkapan kasus itu bermula dari pemeriksaan yang dilakukan aparat Bea Cukai bersama Koramil 1307 5 Ratulondo terhadap kapal perintis yang akan menyeberang ke Kecamatan Una-Una dan Kecamatan Togean. Saat diperiksa ternyata kapal motor Gunung Bintan yang dinahkodai RM ini membawa ribuan bungkus rokok ilegal. Petugas pun langsung menahan kapal perintis tersebut dan memeriksa nahkoda berinisial RM. Kepada petugas, ia mengaku jika rokok tersebut akan dibawa menuju Pulau Wakai dan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una-Una. Tentunya berawal dari adanya laporan intelijen di lapangan bahwa di Pelabuhan Ampana Kota ada indikasi peredaran rokok ilegal yang akan diselundupkan ke Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una menggunakan kapal motor Gunung Bintan. Sehingga kami pada saat mendapatkan laporan bersama tim dari Bea Cukai dan KPLP Ampana Kota melakukan pengembangan di lapangan dan didapatkan sejumlah rokok ilegal yang siap diberangkatkan ke Kepulauan Togean. Seluruh barang bukti berupa 14 karton berisi lebih 7.000 bungkus rokok ilegal kini dibawa menuju kantor Bea Cukai Luwuk Banggai untuk diproses lebih lanjut. Petugas kini masih menyelidiki siapa pemilik ribuan bungkus rokok ilegal tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Tojo Una-Una. Lima hari menjelang bulan Ramadan, pihak Polres Morowali Utara melakukan inspeksi mendadak di Pasar Beteleme, Kecamatan Lembo. Langkah tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan sembako serta menjaga stabilitas harga. Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Khomeini bersama timnya memeriksa ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, cabai, minyak goreng, daging sapi, dan gula pasir. Polisi menemukan adanya penjualan LPG yang tidak memasang papan pangkalan. Dari hasil sidak yang berlangsung selama 1 jam ini, polisi menemukan adanya kenaikan sejumlah barang kebutuhan pokok seperti cabai, gula pasir, dan ayam potong. Kenaikan harga mulai Rp2.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Jadi kami lihat di para pedagang 9 bahan pokok rata-rata ada yang normal, ada yang mengalami kenaikan. Ya. Di antaranya seperti beras itu yang dari yang terendah naik Rp600 per kilo. Kalau yang premium itu tetap. Kemudian untuk telur itu naik 2.000 per butir per terak ya. Kemudian yang agak mengalami peningkatan itu cabai rawit dari 60.000 menjadi 80. Kemudian untuk gula juga naik sekitar 2.000 dan minyak goreng naik 2.000.
Secara umum, Kapolres menilai harga kebutuhan pokok di Pasar Beteleme masih relatif stabil, meski ditemukan adanya sejumlah barang yang mengalami kenaikan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok. Syahrul Cahya melaporkan dari Morowali Utara. Pemeriksaan kesehatan umumnya dilakukan pada usia dewasa. Tapi kali ini, pemeriksaan juga menyasar anak-anak usia dini. Puluhan anak-anak di Palu mengikuti pemeriksaan kesehatan jantung gratis Selasa pagi. Pengecekan jantung yang berlangsung di TK Madani Kota Palu ini digelar Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Palu sebagai upaya deteksi dini dan edukasi kesehatan jantung. Sebanyak 69 anak-anak diperiksa satu persatu, mulai dari kesehatan fisik, baik tekanan darah dan saturasi oksigen, tinggi dan berat badan, hingga pemeriksaan lanjut menggunakan EKG dan ekokardiografi. Pemeriksaan kali ini fokus pada indikasi penyakit jantung bawaan. Kelainan pada jantung bisa saja terjadi sejak usia dini, bahkan bawaan lahir. Olehnya, pemeriksaan sejak dini penting untuk mengetahui diagnosis dokter, serta tindakan yang harus diambil untuk mengobati dan mencegah penyakit jantung yang lebih parah di kemudian hari. Jadi memang ada yang namanya penyakit jantung bawaan. Even anak dari baru lahir pun itu sudah dengan penyakit jantung bawaan. Kadang-kadang ini kita terlambat mendiagnosis karena satu, kadang orang tua tidak notice, tidak tahu kalau anaknya dengan penyakit jantung bawaan karena dianggap normal, sering batuk pilek, berat badannya nggak cukup, dianggap karena makannya aja yang kurang, makannya susah, atau anaknya yang banyak gerak jadi berat badannya. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang-kadang orang tua atau keluarga nggak notice, sehingga kenapa kita lakukan gerakan untuk deteksi dini. Jadi anak-anak yang terlewat, anak-anak yang tidak terdiagnosis ini bisa kita diagnosis, istilahnya jemput bola. Dari hasil pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis, 9 anak ditemukan mengalami bising jantung. Saat dilakukan pemeriksaan lanjutan, 4 diantaranya terindikasi mengalami gangguan katup ringan. Dokter pun memberikan diagnosis serta resep pengobatan mandiri. Pemeriksaan jantung ini disambut antusias para orang tua siswa. Apalagi mereka bisa memeriksakan kesehatan jantung anaknya tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kegiatannya bagus sekali ya, sangat positif, bisa membantu orang tua bagaimana caranya mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Tadi tensi, yang pertama tensi, berat badan, tinggi, kemudian stetoskop jantungnya. Setelah itu dokter periksa, kalau misalnya ada indikasi baru di USG jantung. Sosialisasi serta edukasi tentang mengenali penyakit jantung bawaan juga diberikan kepada para orang tua siswa. Upaya ini menjadi langkah preventif mencegah tingginya penderita jantung. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Republik Indonesia, jantung menjadi satu dari 3 jenis penyakit dengan tingkat mortalitas tertinggi di Indonesia. Jantung menduduki nomor kedua dengan jumlah penderita dengan rasio kematian hingga 250.000 per tahun. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.